Shalom semuanya. Buka Roma 16 ayat 17. Roma 16 ayat 17. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan, godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Katakan amin. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini dengan judul pastikan pilihanmu dengan tepat. Pastikan pilihanmu dengan tepat. Bapak Ibu Saudara, penting sekali hari-hari akhir ini kita memastikan pilihan kita itu tepat. Bukan cuma tepat sebetulnya, benar. Dan saudara harus tahu, saudara harus sadar bahwa apa yang kau lakukan ini tepat dan benar. Jika tepat dan benar, maka tidak perlu lagi menoleh kanan kiri. Tidak perlu lagi putar-putar, tidak perlu lagi cari-cari, tidak perlu lagi bimbang dan ragu. Hari ini Bapak Ibu Saudara ada banyak kebimbangan, banyak keraguan, terutama kehidupan orang Kristen hari ini. Pilihan terbuka di depan mata mereka, YouTube terbuka, Anda boleh berselancar dengan sesuka hati, melihat-lihat YouTube, melihat lagu rohani, semuanya bebas, apalagi pengkhotbah-pengkhotbah. Itu pilihan saudara. Tetapi pagi hari ini Rasul Paulus ingin menjelaskan kepada kita bahwa kita harus menentukan pilihan kita dengan tepat. Supaya kabar tentang ketaatanmu diketahui semua orang, dan saudara bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat, dan Allah akan segera menghancurkan setan di bawah kakimu. Bapak Ibu Saudara, ketaatan jemaat Roma itu karena mereka telah menetapkan diri untuk mereka memilih yang tepat dan benar, yaitu ajaran Rasul Paulus. Sehingga mereka tidak pernah digoyahkan. Rasul Paulus mengajarkan untuk kita ini komitmen, konsisten. Kalau saudara sudah dengan satu pribadi, maka saudara belajarlah setia. Hari ini sukar sekali mencari orang setia pada satu pengembalaan. Artinya orang sukar mencari setia kepada satu pribadi, satu pemimpin. Jemaat sekarang punya kebebasan untuk mereka tidak mau diatur. Oleh karena itu muncul orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang tidak mau diatur. Bahkan mereka ini mempengaruhi orang lain, supaya mereka juga tidak menjadi taat dan setia
Bahkan mereka ini memecah belah. Saudara, jika ada seseorang datang kepada persekutuan kita, mereka membawa roh pemecah belah, inilah orang-orang yang wajib dihindari. Jangan kumpul dengan pemecah belah. Saudara, engkau orang yang sudah menetapkan pilihanmu seumur hidup, orang-orang datang mulai menggoyahkan engkau. Saudara mulai berpikiran negatif terhadap pemimpinmu. Engkau berpikiran negatif terhadap gembalamu. Engkau berpikiran negatif kepada orang-orang yang mengajar engkau. Karena pengaruh dari 1-2 orang yang sesungguhnya kata Rasul Paulus, mereka tidak melayani Kristus tetapi melayani perut mereka sendiri. Biasanya orang-orang ini yang ada dalam gereja adalah orang-orang yang berkata-kata muluk. Biasanya bahasa mereka manis, tapi mereka menipu orang yang tulus hati. Siapakah orang yang tulus hati? Orang yang tulus hati adalah orang yang sebelumnya taat, menetapkan pilihannya kepada satu pemimpin, satu penggembalaan, kepada gereja, kepada satu kegerakan. Tetapi mereka ini saudara, mereka adalah orang-orang yang tidak tulus hati. Karena mereka adalah penyusup-penyusup yang dikirim setan di dalam setiap gereja. Mereka adalah kaki tangan setan. Saya tidak tahu akhir hidup mereka bagaimana. Tapi Rasul Paulus berkata, hindari mereka. Saya berpesan bagi Bapak Ibu Saudara, tetapkan pilihan saudara. Jangan menjadi orang-orang yang tidak setia. Saudara, sejak saya lahir baru saya dilatih oleh Tuhan untuk setia. Bapak Ibu Saudara dengar, saya adalah orang yang tidak pernah ke gereja manapun. Ketika saya lahir baru, Tuhan tuntun saya ke satu gereja dan di situ saya mengabdi total. Saya tidak pernah melakukan kunjungan-kunjungan, tidak pernah. Saya dilatih setia sampai waktu Tuhan untuk saya menggembalakan. Kesetiaan saya teruji 13 tahun Bapak Ibu Saudara, bukan cuma 1 tahun. Ada orang yang bersama NCC Indonesia dulunya hanya 3 bulan, hanya 1 tahun, hanya 2 tahun. NCC Internasional, saudara, ada orang yang cuma 3 tahun sudah buyar. Kenapa saudara? Karena perut mereka lah yang menuntun mereka. Mereka tidak melayani Tuhan. Mereka melayani perut mereka sendiri. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, gereja Tuhan selamanya tidak akan pernah berakhir. Bahkan Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang kepahitan dengan gereja, orang-orang yang pemecah belah, mereka mati pun gereja tetap berdiri. Kegerakan NCC Internasional tetap berdiri. Bahkan orang-orang yang menyusup, yang mati pun NCC Internasional tidak pernah hilang. Sama seperti gereja, sama seperti persekutuan. Orang berpikir kalau dia mati hilang, tidak pernah. Selama Tuhan Yesus sebagai kepala gereja tetap menyatakan kehendaknya dan kedatangannya nanti baru gereja akan terangkat. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara kita belajar. Saya masih melihat Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang mungkin hanya 1-2%. Saudara masih orang-orang yang tidak punya hati satu. Bapak Ibu Saudara, banyak orang hatinya terpecah-pecah. Tapi saya bersyukur tim saya di Kota Malang, mereka serahkan nyawa bagi saya juga. Dengar saudara, tim saya di Kota Malang yang sama saya, nyawa itu diserahkan untuk mereka, dan untuk Tuhan dan untuk saya. Karena mereka cuma satu. Dalam tim penggembalaan saya di Kota Malang, dan orang-orang yang saya gembalakan di luar kota, mereka cuma satu pilihannya. Mereka tidak
orang-orang yang berselancar kemana-mana. Minta maaf Bapak Ibu Saudara, bukan salah orang berselancar kemana-mana. Tapi saudara, orang ini rata-rata orang liar. Orang yang suka berselancar di YouTube. Cari, padahal dia sudah punya satu, udah menemukan, tapi masih cari terus. Biasanya orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak komitmen, tidak setia. Mereka belum menetapkan pilihan mereka dengan tepat dan benar. Itu bukan berarti saudara yang digembalakan tidak bisa bergabung di kemudian pada kegerakan, bukan. Tapi Tuhan ingin saudara menjadi orang yang taat, setia, bijaksana kepada yang baik, ya. Bijaksana terhadap apa yang baik, bersih terhadap apa yang jahat. Saudara bisa mengerti. Inilah orang yang tulus hati di dalam persekutuan. Nah, orang yang tulus hati ini sasaran empuk bagi penyusup-penyusup yang datang ke persekutuan kita. Nah, orang-orang ini harus diwaspadai. Mereka rata-rata pinter firman. Mereka rata-rata pinter pelayanan. Hati-hati saudara. Tapi mereka melayani perut mereka sendiri. Karena mereka biang pemecah belah. Saudara, ada orang yang dipakai Tuhan untuk mendirikan sebuah gereja setelah mereka ada dalam persekutuan. Mereka ini orang-orang yang dipakai Tuhan untuk meninggalkan persekutuan dan mengembangkan pekerjaan Tuhan. Mereka bukan pemecah belah. Tapi ada orang-orang yang muluk-muluk kata-katanya, pinter firman, pinter pelayanan, pinter segalanya, karunia banyak. Rata-rata, hati-hati saudara. Mereka pemecah belah karena mereka tidak pernah menetapkan diri pada satu pilihan. Biasanya orang-orang ini mati tanpa ada pelayanan yang jelas. Tidak ada pelayanan yang jelas karena hati mereka tidak pernah ditaruh pada satu yang tepat dan benar. Yang Tuhan Yesus mau kita ada di wadah mana, di gereja mana, dan di pergerakan apa. Saudara, jaringan doa nasional adalah jaringan doa bagi semua gereja. Ketika saudara dipanggil masuk jaringan doa nasional, Anda harus komitmen. Rata-rata orang itu tidak komitmen saudara. Sukar sekali menaruh keputusan pilihan yang tepat. Saudara, orang kalau saya tanya, gimana ibu komitmen? Komitmen pak, padahal saya tahu dia tidak komitmen saudara. Saya tahu, tapi saya juga tahu orang-orang yang komitmen. Saya ini tahu kok saudara. Orang itu mau bohong dengan saya itu sebetulnya nggak bisa. Saya itu udah tahu. Karena orang yang komitmen itu mesti ada di hati. Jelas. Kalau orang ini ragu-ragu ya, nggak jelas. Saya tahu kok saudara, saya tahu. Orang yang tulus hati itu bijaksana terhadap yang baik dan dia juga bersih terhadap apa yang jahat. Ini orang yang tulus. Makanya Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang tulus hati ini Tuhan akan menaruh setan di bawah kakinya. Orang-orang yang taat, setia, itu setan itu ada di bawah kakinya. Hari-hari ini jahat saudara. Mari berhentilah roh agamawi. Salah satu roh agamawi itu orang yang liar. Dia tidak menetapkan pada satu pilihan. Lihat saja, di mana channel YouTube dibuka, dia ada di sana. Dia ikut channel ini, ikut channel itu, ikut channel itu. Saudara, berhentilah. Berhenti. Pilihlah satu channel dan komitmen. Kalau perlu sampai mati. Makanya kalau saudara tidak pernah digembalakan, Anda menggembalakan diri sendiri, ya pusing saudara. Bagaimana saudara tahu rancangan Allah dalam hidup saudara? Sedangkan Tuhan Yesus ada di gerejanya. Lah kalau saudara tidak mau bergereja, tidak mau digembalakan, berarti saudara keluar dari Tuhan Yesus dong. Kecuali saudara memiliki jawatan-jawatan yang Tuhan beri, berbeda. Dan hidup saudara dipastikan hidup hanya untuk melayani Tuhan.
dan saudara dipakai ada dalam komunitas gereja, melayani di sana. Mari pagi hari ini pastikan pilihanmu dengan tepat dan benar, sehingga saudara menjadi orang yang terkenal dalam ketaatan. Anda tulus hati, maka setan akan ada di bawah saudara. Hidup saudara akan bergerak dalam visi 2033 bersama dengan saya selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang. God bless you all. Kita berdoa. Bapa, mencari orang setia itu sulit, mencari orang komitmen taat sulit, karena semua sulit diatur, karena semua sulit komitmen. Tapi hamba bersyukur 90% mereka yang bersama-sama hambamu, 90% mereka orang-orang yang setia, berani mati bersama hambamu. Hamba mengetahui hati mereka, seperti engkau memiliki Daud, Daud ada di hatimu. Demikian juga pada pergerakan, ajar umatmu di semua gereja, memastikan pilihan mereka, supaya mereka tidak menjadi orang yang liar, orang yang menyusup di gereja. Mereka pinter firman, pinter pelayanan, karunia banyak, tapi mereka pemecah belah. Mereka ini jahat, karena mereka hanya mementingkan kepentingan perut mereka sendiri, ambisi mereka. Mereka hanya peduli akan kepentingan pribadi. Mereka hanya memakai gereja Tuhan sebagai alat pemuas nafsu jahat mereka. Biarlah kami bijaksana terhadap yang baik, dan kami tulus ikhlas, serta kami bersih daripada segala yang jahat. Sampai mati kami setia, taat, karena kami tahu apa yang kami pilih ini tepat dan benar. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Saat ini hamba menyerahkan ibadah raya pagi hari ini dan sore nanti. Juga semua gereja yang beribadah, biarlah semua boleh mengagungkan Engkau, mengagungkan putramu Yesus Kristus, dan ada banyak jiwa-jiwa yang dijamah dipulihkan. Bapak Ibu Saudara, buka kedua tanganmu, terimalah pengurapan minyak dan anggur, persetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan, menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atasmu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama, katakan amin. God bless you all. Tetap